Apabila dalam satu organisasi terdapat defisit dalam sebuah acara, menurut hukum Islam, siapa yang bertanggung jawab untuk membayar hutang atas pinjaman yang digunakan untuk menutup defisit tersebut? Apakah ketua organisasi, ketua departemen, ketua panitia, seluruh organisasi atau seluruh panitia? Mengingat dalam acara ini organisasi tersebut menetapkan sistem open recruitment untuk mencari orang-orang dan berkompeten untuk menjadi panitia acara tersebut. Ya, organisasinya. Jadi bukan ketuanya saja, kecuali kalau acara dia pribadi. Kalau acara atas nama lembaga itu defisit, dia buat acara, ya utang atas nama lembaga. Itu kan sudah umum, pasti saya yakin semua tahu masalah itu ya. Jadi jelas kembali kepada lembaga, nggak boleh individu. Saya punya 2 pertanyaan Ustaz, jika berkenan mohon dijawab. Saya adalah nasabah dari salah satu bank konvensional. Selama ini saya hanya menggunakan rekening hanya untuk menerima uang transfer dari orang tua saat saya kuliah. Tidak ada bunga atau tambahan saldo selama ini ke rekening saya. Malah saldo saya yang berkurang terkena potongan tiap bulannya. Apakah saya termasuk ke dalam riba? Karena dulu saya tidak paham paketnya saat membuat rekening sekitar 5 tahun lalu. Ya. Seandainya saya harus ganti rekening, bank mana yang bebas dari riba? Apakah dalam satu organisasi terdapat defisit dalam sebuah acara? Baik, ini yang pertama dulu ya. Kalau bank konvensional nggak ada keraguan tentang ribanya, nggak bisa. Mau dari sudut mana antum cari halalnya? Bank riba, jelas sistem ribawi. Dan MUI juga Indonesia sudah mengeluarkan fatwa tentang riba. Tapi orang bebas saja, silahkan kalau anda mau tetap berjalankan. Yang jelas sudah diketahui hukumnya. Dan orang-orang bank konvensional pun tahu kalau ini adalah riba. Makanya mereka buat buat lagi divisi tentang syariah. Bukan syariah lagi sendiri gitu kan. Saya waktu itu pernah haji beberapa tahun lalu dengan salah satu, kalau tidak salah pokoknya salah satu bank konvensional yang terbesar di Indonesia ya. Itu punya penghasilan banyak dan dia sempat datang dan hanya dia ngobrol sama beberapa jamaah tentang masalah perbankan dan saya sempat berikan masukan supaya dia hijrah minimal ke divisi syariahnya gitu. Terus pertanyaan saya gini, Pak, emangnya kalau syariah itu terpisah nggak sih modalnya? Sama-sama namanya cuman beda syariah. Dia bilang beda, mutlak semua beda. Jadi tidak ada divisi kami yang syariah itu mengambil modal dari yang konvensional, nggak ada, memang dimurnikan sendiri. Jadi ada investornya sendiri, mereka punya sistem sendiri, pengelolaan sendiri, jadi nggak digabung walaupun induknya satu. Allah alam. Ini yang dibahasakan ke saya sebelum tidak tahu secara internal ya, itu bahasanya. Jadi kalau bank konvensional jelas mutlak, mereka semua tahu, orang-orang perbankan pun tahu kalau ini adalah ribawi. Kalau anda tanya saya harus hijrah mengganti ke bank mana, ya bank-bank syariah. Kalau tetap harus bank yang sama, cari yang divisi syariahnya minimal, gitu kan? Minimal. Saya tidak akan sebutkan nama-nama banknya. Anda tahu sendiri. Ada nama syariahnya, ada dewan syariahnya, silahkan, gitu kan? Dalam pepatah dikatakan, jadikan antara kamu dengan neraka seorang alim. Maksudnya seorang alim ini ada orang yang memfatwakan kepada kamu tentang kebolehannya. Jadi majelis syariah di semua perbankan syariah itu menandakan mereka siap bertanggung jawab depan Allah hari kiamat. Masalah ini riba atau tidak, gitu kan? Karena kalau kita sudah buka, mereka memfatwakan boleh, selesai urusan dia dengan Allah SWT, gitu kan? Anak kan bekerja di pegadaian konvensional ataupun pegadaian, apakah bekerja di pegadaian konvensional atau pegadaian syariah hukumnya haram karena bisnis utamanya mengandung unsur ribawi. Perusahaan tersebut milik pemerintah yang tugasnya untuk melayani masyarakat, dan saya melihat penjelasan MUI tentang proses bisnis di pegadaian syariah itu tidak murni syar'i dan masih mengandung syubhat. Allahu alam ya, saya tidak pernah ngikutin nih. Tapi hukum pegadaian dalam Islam ada, namanya hukum rahan. Jadi kalau antum buka semua buku fikih, 4 madhab ini semua ada bab membahas namanya hukum rahan, hukum menggadaikan sesuatu. Jadi dalam Islam begini, kalau ini ada di dalam mereka berarti insya Allah sesuai dengan syariat, setahu saya ya. Jadi dalam Islam itu boleh kita menggadaikan sebuah benda, lalu mengambil nilai yang senilai dengan gadaian itu, gitu kan? Tidak boleh kita menggadaikan sesuatu besar, kita ambil nilainya kecil. Ini adalah larangan di kalangan para ulama, gitu kan? Nabi SAW pada saat menggadaikan dengan pendeta Yahudi perisai, baju besi beliau itu bernilai. Nilainya sama dengan 20 sak kurma, 20 genggaman, 2 genggaman dewasa laki-laki kurma. Maka Nabi SAW mengambil senilai itu, gitu kan? Jadi kurang lebih seperti itu. Jadi diambil senilai daripada
barang yang digadaikan. Sebagian ulama mengatakan tidak dibolehkan mengambil lebih rendah daripada gadaian. Ini pendapat ya. Pendapat yang lain mengatakan dibolehkan dia mengambil sesuai dengan kadar kebutuhannya. Tetapi yang sedang memegang gadaian itu nanti akan dihubungkan dengan poin yang kedua. Ini poin pertama dulu. Poin kedua adalah kalau seandainya dia tidak bisa membayar, dia tidak bisa menebus kembali, gitu kan? Kalau barang yang diambil, uang yang diambil senilai dengan barang yang digadaikan, impas, selesai. Ini yang sesuai dengan syariat. Makanya dari pendapat pertama ulama mengatakan dianjurkan mengambil nilai senilai barang gadaiannya. Udah 100 juta ya 100 juta uang diambil. Kapan dia tidak bisa bayar ya selesai. Diambil barangnya dijual oleh orang tersebut atau diambil alih, selesai. Kalau dia ambil lebih rendah daripada itu dan tiba masa kesepakatan pengembalian atau penebusan dia nggak bisa, maka yang pegang barang berhak menjual, ya kan? Barang itu senilai pada saat itu berapa? Misal dia ambil uang 20 juta, yang digadaikan barang 100 juta. Dijuallah barang tersebut laku 90 juta misalnya. Laku 90 juta. Dia mengambil hak dia yang 20 juta yang sudah dipinjam gitu kan. Lalu 70 juta dikembalikan kepada pemilik uang. Memang begitu, gitu kan? Dan yang saya tahu Allahu alam tidak ada keuntungan transaksi jual beli di pegadaian. Ini yang penting nih. Pegadaian itu titipan. Jangan semua lembaga dijadikan bisnis. Ini yang jadi masalah nih. Semua harus menjadikan sesuatu keuntungan. Ini nggak bisa seperti itu. Sama dengan hutang piutang. Memang bukan transaksi jual beli. Makanya nggak boleh berbunga, gitu kan? Kalau bisnis ya bisnis, selesai. Bisnis memang betul-betul murni, gitu kan? Seperti itu. Allahu a'lam yang saya tahu. Apakah dengan berpindah ke divisi lain yang non pelayanan merupakan alternatif lain menghindari pekerjaan yang mengandung unsur riba? Atau keluar dari pekerjaan tersebut? Kalau mau langsung aman, keluar. Ini racun. Ini insya Allah air bersih ya. Kemudian kita minum, tahu nih racun, minum dikit. Tapi enak ya, manis, nanggung. Habisin aja deh. Habisin atau dibuang nih? Yang lebih baik dibuang. Walaupun masih ada manisnya. Emang begitu. Nggak bisa. Jangankan berhubungan dengan masalah pekerjaan, pasangan hidup pun kalau dia tidak taat kepada Allah, manis hidup dengan dia, tapi dia malah ajak kita bermaksiat, pisah. Emang begitu. Ibnu Utsaimin rahimahullah memastikan seorang wanita bukan cuma boleh, sudah diwajibkan dia semestinya, pendapat beliau pribadi ya, sudah diwajibkan bagi dia kalau suaminya terus-menerus tidak mau sholat dan membangkang ya, sampai pada tingkat nggak ada sholat, membangkang, sudah kufur gitu kan, nggak boleh dia bertahan di rumah tangga sama suaminya, nggak boleh. Dia harus mengajukan perceraian. Karena kalau dia bertahan dengan orang kafir, nggak bisa. Kecuali kalau masih malas-malasan, takasulan, hukumnya lain. Kan saya katakan tuh hari, meninggalkan sholat ada dua hukum ya, ada jahdan, bangkang, nggak ada sholat. Ada takasulan, malas-malasan, iya deh nanti saya sholat, itu lain, itu masih boleh. Tapi kalau sudah bangkang, hukum Allah nggak bisa. Itu pasangan hidup, walaupun ada kenikmatan, mungkin cinta, mungkin suka, mungkin ini dan seterusnya, tapi tetap tidak boleh. Jadi nggak boleh kita bertahan dengan hal-hal yang diharamkan, Allah alam. Apakah dengan keluar dari pekerjaan tersebut adalah solusi terbaik? Apa ini? Dan apakah yang harus dilakukan bila seseorang terlanjur bekerja di sana? Karena khawatir bila keluar tidak bisa menafkahi anak dan istri, lebih mudarat dan tidak bisa lunasi utang-utangnya. Jangan khawatir akhi, ukhti, sudah berapa kali saya bilang, Allah mengatakan dalam surah Az-Zariyat ayat 54 sampai 56. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Saya tidak ciptakan jin dan manusia. Siapa yang bilang ini? Allah Azza wa Jalla, pencipta langit dan bumi, kecuali untuk menyembah kepadaku. Ma uridu minhum min rizkin wa ma uridu an yut'imun. Saya tidak pernah, kata Allah, berharap balasan rezeki. Kalau saya kasih mereka dibalas ke saya, dan saya tidak berharap mereka balas saya dengan makanan, kata Allah. Lalu Allah tutup 56-nya, innallaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin. Allah itu sebaik-baik pembeli rezeki. Dan sifat Razzaq ini dalam bahasa Indonesia kalau diterjemahkan, itu adalah zat yang menyiapkan rezeki, kemudian merawat rezeki itu, kemudian menyiapkan gantinya kalau habis. Itu namanya Razzaq.
Dzul quwwatil matin, sebaik-baik tempat bersandar. Kalau sumber penghasilan kita haram, yakin akhi dan ukhti, keluar dari tempat itu Allah SWT akan berikan kita rezeki. Kenapa harus ragu gitu? Gak usah ragu dengan itu, dengan izin Allah SWT. Karena kita kalau enggak maka minimal masuk ke bab syubhat, dan kita terus-menerus memberikan makan istri dan anak kita. Berapa banyak saya tahu ya, ikhwah-ikhwah di pengajian saya, mereka tadinya kerja di perbankan konvensional, lalu mereka keluar. Awalnya mereka melalui proses, memang wajar proses gitu kan. Semua di dunia ada proses ya. Antum kalau lapar, ada proses kan untuk makan. Masa bilang ya Allah hilangkan lapar saya langsung hilang laparnya? Enggak kan? Pasti nanti Allah pertemukan, ketemu orang, dihidangkan makan, mungkin dimasak dulu, kemudian dikunyah dulu, ditelan dulu, baru laparnya hilang. Nggak bisa spontan hilang laparnya, proses memang, pasti ada proses. Jangan gitu. Jadi sama, kita meninggalkan hal yang haram ada prosesnya. Akan ada godaan-godaan, cobaan, nggak apa-apa, nikmatin. Allah nggak akan mungkin membuat kita meninggal. Rezeki sudah tercatat kok. Nggak usah khawatir. Kata Nabi SAW, wal arzaqu maksumah. Semua rezeki sudah dibagi rata. Dalam hadis lain, pahami hadis ini, hadis riwayat Imam Ahmad dengan sanad yang sahih. Kata Nabi SAW, tidak ada jiwa yang akan meninggal dunia, nggak ada orang yang akan mati di muka bumi ini, kecuali semua rezekinya yang telah Allah catatkan akan diberikan kepadanya. Nggak ada. Ada orang subhanallah akhir hidupnya sudah tua sekali baru dapat warisan sekian banyak. Memang sudah begitu, tidak akan menghembuskan nafas kecuali rezekinya sudah dikasih semuanya. Kenapa harus ragu? Antum yang bertanya nih, pada saat masih di rahim ibu waktu kecil, pernah berpikir nggak makan dari mana? Kita cuma tahu ibu kita ngunyah setengah mati, minum setengah mati, sarinya diambil, dimasukin, kita ambil. Waktu anak-anak ngerengek-rengek bangun, tinggal ayah, ibu beliin saya ini, kita nggak pernah tahu ayah kita ambil atau ibu kita ambil uang dari mana. Kenapa kita langsung aja mau? Kok sekarang jadi sarjana kemudian kita ketakutan nih? Kan gitu. Waktu masih anak-anak malah lebih polos. Ya. Saya bukan mengatakan Anda terjun bebas, tidak, ikhtiar. Minta kepada Allah SWT, coba melamar tempat lain, dengan izin Allah akan dibukain kok, banyak sekali. Ikhwah dan akhwat yang meninggalkan awalnya prosesnya memang sebulan, 2 bulan, dan 6 bulan, tapi setelah itu subhanallah, alhamdulillah Ustaz saya sudah buka usaha sendiri, walaupun cuma jual-jual ini di rumah, tapi lebih lega, banyak waktu bisa mengaji, banyak waktu bisa begini, dan penghasilannya sekarang sudah mulai menyamai gaji saya dulu. Ada setahun kemudian sudah lebih banyak dari gaji saya, ada yang buka perusahaan sendiri, dan banyak sekali. Dan subhanallah teman-teman yang tetap ngotot dengan tempat-tempat yang haram kerja sampai sekarang masih bergantung karena kekhawatiran yang sama, nanti mau bagaimana, nanti mau bagaimana, nanti mau bagaimana. Akhirnya kalau ajal datang mau bilang apa sama malaikat? Nanti dulu, nggak bisa gitu kan. Sebagaimana Anda tunda kerjaan pindah ini nggak mungkin gitu. Bagaimana jika seorang berniat beramal sambil berdagang dari barang yang didagangkannya, apakah termasuk amal jariah? Misal ambil untung sekecil atau sewajar mungkin, bisa saja. Kalau yang saya tahu Allah alam, Abu Hanifah rahimahullah, beliau itu kalau datang orang yang mau beli kain sutra di tokohnya, kemudian orang itu mengatakan saya tidak punya duit yang cukup untuk beli kain ini, tapi saya suka dengan kain Anda, uang saya cuma ada sekian, udah diambil sama dia, silahkan ambil aja. Uangnya ada berapa walaupun belum sampai modalnya, nggak apa-apa, diambil sama dia. Itu dengan cara itu dia beramal jariah. Dengan cara itu dia beramal jariah, Allahu alam. Bagaimana keadaan ruh seseorang yang wafat dalam keadaan memiliki hutang, tapi semasa hidupnya dia berniat untuk melunasinya, hanya saja belum mampu. Tetap dalam hadis dikatakan seseorang itu, gitu kan, tergantung dengan utangnya. Ruh seseorang tergantung dengan utangnya. Makanya ditulis wasiat, ikhwah. Ditulis wasiat ya. Kata Nabi SAW, janganlah seseorang di antara kalian terlintas sesuatu di benaknya, artinya dia punya masalah, terutama berhubungan dengan utang. Di sini ulama hadis mengatakan maksud Nabi SAW adalah utang. Terlintas 3 hari dia punya utang, dia khawatir nggak bisa bayar, kecuali dia sudah tulis di wasiatnya. Tulis di kertas, saya punya utang sama fulan sekian. Jadi kalau meninggal keluarganya tahu. Jangan dirahasiakan, gitu kan? Sebenarnya ini berbahaya. Kalaupun kita meninggalkan harta, hartanya didahulukan membayar utang, gitu kan? Kata Allah SWT, min ba'di wasiyatin au yusina biha au dain. Jadi kalau orang mati, maka yang pertama harus dilakukan adalah membayar utangnya dulu dari harta yang dia tinggalkan, kemudian wasiat dia. Misal dia katakan wasiatnya berikan tanah ini untuk wakaf sekolah ini misalnya, atau masjid ini dan seterusnya, baru kemudian dibagi kepada ahli warisnya, tetap aja. Gitu kan, Allahu alam. Tapi ulama memberikan sebuah poin di sini, kalau seandainya orang itu meninggal dunia dalam keadaan betul-betul dia berniat mau membayar tapi tidak sempat dia bayar, juga kerabatnya nggak ada yang tahu, atau mereka miskin tidak ada yang bisa bayar, maka la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan bebankan seseorang melampaui kemampuannya kalau memang keadaannya benar-benar seperti itu. Kegagalan seseorang dalam berusaha atau dagang, kehilangan barang yang dia miliki, apakah sebuah tanda bahwasanya dia kurang berinfak?
Tidak ada hubungannya. Tidak ada hubungannya antara infak dengan hilangnya barang. Tapi hilangnya barang itu bisa disebabkan karena barang itu sendiri ada haramnya. Mungkin uang yang dipakai beli, kan gitu. Itu memang dasarnya haram, maka kemungkinan besar akan hilang. Karena Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, Ibnu Umar juga memastikan, Abdullah bin Umar memastikan produk yang dibeli dari uang halal tidak akan hilang. Begitu bahasa beliau. Makanya beliau pernah kehilangan barang, beliau sholat 2 rakaat dan beliau membaca doa mengatakan Allahumma rabbud da'allah radda alayya dhallati fa innahu min ataik. Ya Allah, Tuhan yang memberikan petunjuk, kan gitu, terhadap apapun yang hilang, ya, kembalikanlah barangku yang hilang ini, sesungguhnya dia dari pemberianmu. Jadi beliau memastikan bahwasanya produk atau sebuah benda yang dibeli dari yang halal tidak akan hilang. Dan itu sudah hampir menjadi buah bibir di kalangan para ulama. Semua barang yang dibeli halal, walaupun dia hilang dia akan ditemukan kembali. Ya, dengan hikmah Allah Subhanahu Wa Taala. Ini yang saya dapatkan, Allahu a'lam. Bagaimana dengan pedagang makanan atau minuman? Apakah saat berdagang juga sebaiknya meniatkan untuk memberi makan, minum untuk orang lain? Bagaimana jika tidak diniatkan, apakah tetap mendapatkan pahala? Jadi dia tidak dapat pahala makanan dan minumannya, dia dapat pahala dengan mencari rezekinya. Kalau dia dagang ya, jadi dia dagang makanan, tidak dapat pahala dari makanannya, kecuali dihubungkan dengan hubungan yang lain. Misalnya yang dijual produk halal, dia nggak mau jual kecuali yang halal, itu ada pahala karena kehalalannya. Tapi kalau dia jual makanan, dia ambil imbal gitu kan, dia ngambil balasan, itu tidak ada pahala di makanannya, kecuali memang dia memberikan makan orang cuma-cuma, ya, itu baru bisa mendapatkan pahala. Jadi tidak apa-apa Anda dagang, dapat keuntungan, dapat pahala dari sisi mencari rezeki halalnya, gitu kan, dan dapat juga pahala dari sisi menjual produk halal misalnya, itu dapat pahala. Tapi sisi makanan yang sudah kita dapat balasan nggak ada pahalanya, gitu kan. Nah, kecuali kalau misalnya Anda melakukan, ada orang miskin, ada orang susah, atau setiap hari Anda jadwalin rumah makan itu memberikan makan orang-orang miskin, misalnya dari 100 pengunjung saya, 50 saya akan berikan 5 orang, 10 orang makanan sebagai bentuk sedekah, itu baru ada pahalanya. Kalau kita berjualan kepada orang yang penghasilannya dari hasil riba, bank konvensional, gitu kan. Jadi gini, sekali lagi saya jelaskan, dalam Islam saudaraku, kalau Anda sedang melakukan transaksi, ya, atau sedang kedatangan tamu, ya, hukumnya adalah hukum secara zahir. Hukumnya adalah hukum secara zahir. Jadi kita tidak perlu menanyakan, kamu ini sebenarnya halal nggak sih pendapatan kamu makan di restoran saya? Kamu halal nggak sih pendapatan kamu sehingga kamu beli, ya, ini HP saya? Itu nggak perlu, kan gitu. Kecuali memang jelas-jelas kita tahu dia pekerjaannya itu dan tidak ada pekerjaan lain. Kalau dalam hadis riwayat Bukhari disebutkan, Nabi SAW mengharamkan penghasilan, ya, riba dan penghasilan perzinahan, ya. Ini ada hadis Bukhari menjelaskan Nabi SAW mengharamkan penghasilan itu. Jadi orang yang berzina dan orang yang riba. Kalau kita tahu jelas-jelas memang itu pendapatan dia satu-satunya, nggak ada pendapatan lain, maka sebaiknya kita tidak transaksi. Allahu a'lam. Ini yang saya ketahui ya. Kalau kita tahu, atau seorang pezina sengaja datang kepada saya atau kepada seseorang terus kemudian dia mau belanja. Saya tahu tidak ada penghasilan lain kecuali itu, maka saya tidak menerima transaksinya. Emang sudah begitu? Anda boleh kembali kepada hadis Bukhari dalam bab jual beli, atau juga dalam Bulughul Maram ada bab jual beli. Nabi SAW mengharamkan nilai riba, hasil riba, dan juga dari hasil Allahu alam perzinahan. Pernah mendengar kalau sebenarnya dalam uang kertas itu sendiri riba karena nilai uangnya berbeda dengan kertas. Benarkah Ustaz? Soalnya zaman Rasulullah SAW mata uangnya dirham dan dinar. Saya belum pernah menemukan pendapat itu ya, Allahu alam. Saya belum pernah temukan. Tapi yang jelas ulama menarik semua yang senilai dengan emas dan perak maka boleh ditransaksikan. Makanya ulama mengatakan bolehnya money changer, gitu kan? Karena ada perbedaan nilai, maka itu dibolehkan. Dolar dengan rupiah misalnya, real dengan ini, itu umumnya dikatakan dibolehkan karena ditarik seperti orang transaksikan antara emas dan perak. Yang itu sama juga dengan zakat. Keluar hukumnya zakat mal karena dipatokan dalam masalah awalnya itu zakat emas dan perak, gitu kan? Maka kalau Anda kembali ke buku-buku fikih, mereka mengatakan ini kembali kepada hukum daripada emas dan perak tadi. Apa dan bagaimana hakikat yang sahih dari akad mudharabah? Bagaimana keuntungan didapat oleh investor dan pengelola usaha
usaha atau pengusaha. Mudharabah itu adalah bagi hasil yang didarib. Darib itu dipersentasekan, dikalikan dari keuntungan. Misal gini, saya masukin uang modal 1 juta, seorang teman saya masukkan 1 juta, 2 juta modal kita. Dapat keuntungan, kita sepakati begini, nanti kalau ada keuntungan, kita akan tanggung, kita akan bagi 50-50%. Ternyata sebulan kemudian dapat keuntungan 1 juta, berarti bagi 500 ribu, kan gitu. Nah, konsekuensi tadi bagi hasil kalau ada keuntungan, ditarik juga kalau ada kerugian. Jadi kalau rugi, tanggung juga 50-50%. Jangan mau enaknya saja, saya kan investasi, begitu rugi kembaliin modal saya. Kok enak benar? Nggak bisa. Dalam Islam memang bisnisnya harus begitu. Makanya Anda jangan taruh sembarangan uang kecuali orang yang dipercaya. Memang orang mukmin, gitu kan? Yang tahu, yang amanah. Baru kita investasi, kalau tidak kita kelola sendiri, baru bisa, gitu kan? Jadi konsekuensinya begitu. Itu mudharabah namanya. Jadi persentase yang diatur dari keuntungan, bukan dari modal ya. Kalau ada orang aja Anda bisnis langsung dia bilang begini, nanti kalau Anda kasih 1 miliar ke saya, Anda akan dapat setiap bulan 10% dari modal itu. Nggak boleh, riba. Nggak boleh. Ini bukan mudharabah namanya. Karena kita langsung patok dari uang dia. Belum tentu keuntungannya datang 10%, gitu kan? Mungkin 70%, dia lebih banyak dapat, nggak bisa, harus jelas. Jadi dari keuntungan, sebagaimana juga akan ditanggung kerugian sama-sama. Nah biasanya orang kalau tentukan persentase begini, dia itu ngadu nasib di situ. Ngejar 10% harus dikasih ke investor, yang penting dia punya modal untuk usaha. Nggak bisa, ini nggak sehat perusahaannya, nggak bisa. Jadi jelas, gunakan sistem syar'i, insya Allah akan baik. Itu yang saya tahu, mudharabah. Ustaz, ana qadarullah menjadi saksi transaksi ribawi berupa penandatanganan asuransi konvensional. Ana mengantar berkasnya untuk ditandatangani oleh pengaju. Apa ana berdosa dan apa ana termasuk atau sama saja seperti yang menandatanganin? Sudah saya bilang, akhi, semua dosa yang kita lakukan tidak mungkin kita mengatakan tidak. Kira-kira apa jawaban saya lebih tepat buat antum yang bertanya nih? Apakah saya mengatakan Anda tidak terlibat atau Anda terlibat? Jelas terlibat, gitu kan? Jelas terlibat. Ustadz, saya cuman punya kios, ya, supermarket, minimarket kecil, lalu ada pedagang bir datang nawarin kulkas gratis, taruh. Saya nggak buat apa-apa, saya nggak minta, nggak apa, datang sendiri. Dosakah saya, Ustadz? Dosa. Ada seorang wanita naik di mobil, minta tolong diantar tetangga Anda. Ternyata dia bilang, saya mau pergi zina. Saya nggak buat apa-apa, saya nggak panggil dia, cuma minta tolong, saya tolong, kesian saya antar ke tempat zina. Jadi semua ada, gitu ya, dosa. Nah, itu dosa kan? Itu bukan berarti Anda kita pojokkan, bukan. Tapi memang itu dosa dalam Islam, gitu kan? Dan orang seperti saya nggak mungkin mengatakan karena orang dekat misalnya atau saya kenal ataupun anak saya sendiri lalu saya mengatakan tidak, nggak apa-apa, enggak. Waktu ada seorang wanita bernama Fatimah dari Mekah ya. Ini Makhzumiyah kalau tidak salah, suku yang terkenal di Mekah, mencuri di Madinah. Tradisi orang-orang Mekah dulu kalau ada yang mencuri, itu kalau pejabat-pejabat nggak dihukum, gitu kan? Nah karena mereka baru masuk Islam di tahun 2 Hijriyah, sebelum kalau nggak salah perang Badar terjadi ini. Kemudian berdiri ada beberapa sahabat diskusi gimana nih? Ini Fatimah Makhzumiyah ini terkenal nih, orang terhormat. Kita dulu di zaman jahiliyah di Mekah nggak pernah hukum orang terhormat. Coba deh kita lobby ke Nabi SAW. Dicarilah orang yang paling dekat dengan Nabi, ditemukan Usama bin Zaid. Jadi ayahnya ini Zaid bin Harithah dikenal dengan anak angkatnya Nabi dan dapat julukan Hibbin Nabi SAW, kekasih Nabi. Dan Usama bin Zaid anaknya diberikan julukan Ibnu Hibbin Nabi SAW, gitu kan? Anak kekasih Nabi SAW. Jadi memang Nabi cinta sama dia. Masuklah Usama mengatakan, ya Rasulullah, Fatimah Makhzumiyah orang terkenal gini-gini mencuri, maafin dia. Nabi SAW nggak jawab, naik ke atas mimbar, salat tahmid dan salawat lalu berkata begini, telah sampai kepada saya berita bahwasanya ada seseorang yang terhormat mencuri lalu kalian ragu menerapkan hukum Allah padanya. Demi zat yang aku ada di tangannya, genggamannya, Allah, demi Allah, kalau Fatimah anaknya Muhammad, Fatimah anak saya mencuri, saya potong tangannya. Jangankan dia, ya, anak saya sendiri saya akan potong. Hukum Allah berlaku, gitu kan?
Saran saya Anda beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala dan insya Allah kita berharap mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memaafkan dengan Anda taubat dan jangan ulangin. Jangan ulangin. Satu hal juga ikhwah akhwat sekalian. Saya sudah sering sarankan di pengajian saya nih, jangan pernah takut dengan rezeki. Anda kerja di sebuah tempat haram. Ustaz, saya kalau berhenti saya nggak tahu mau berikan makan diri saya apa, keluarga saya apa. Subhanallah. Ya. Sekali lagi kita terkurung di bingkai kehidupan yang kita buat sendiri. Tadi kalau saya tidak nikah sama orang ini saya gila. Kalau saya tidak kerja di sini saya nggak bisa makan. Kenapa? Anda waktu bayi di rahim ibu Anda nggak pernah pikir makan dari mana? Pernah tanya nggak? Makan dari mana? Waktu kita kecil korek-korek ayah kita, ibu kita beliin mainan, beliin baju, kita nggak pernah tahu dari mana uang mereka dapatkan. Kenapa? Sekarang sudah jadi sarjana ketakutan rezekinya, gitu kan? Pindah akhi, cari kerja tempat lain. Allah SWT memberikan rezeki semut yang ada di lubangnya. Anda orang beriman pada Allah lalu takut, kenapa bisa? Nabi SAW menjamin dalam hadis riwayat Muslim, man taraka syai'an lillah abdalahu khairan min. Siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, Allah pasti gantikan lebih baik untuknya. Jelas itu, harus yakin, gitu kan? Tidak boleh seorang mukmin itu punya pelimplang, nggak punya prinsip. Harus tahu, orang yang berdosa pasti dihukum, orang yang beramal soleh pasti diberikan kenikmatan dan kebahagiaan. Itu janji. Innallaha la yukhliful mi'ad. Allah tidak akan pungkiri janjinya. Allah itu yang memberikan rezeki semuanya di alam semesta. Lalu kita ketakutan kenapa? Biasa teman-teman kita terlibat seperti ini karena dia takut keluar kerja dari situ, ya? Terus terlilit di masalah hal-hal yang mengharamkan dirinya tadi. Yang kedua, saya beli rumah dengan sistem KPR dan diwajibkan masuk asuransi. Mohon penjelasannya. Ini sudah saya jelaskan berulang kali, mohon maaf, tapi saya akan terangkan lagi ya. Dalam Islam tidak ada namanya asuransi sebenarnya ya. Apa itu asuransi? Menjamin sesuatu yang belum jelas bagi seseorang. Kalau Anda tabrakan, kalau Anda mati, kalau Anda sakit dirawat di rumah sakit, tidak ada kejelasan, nggak dibutuhin. Tahu nggak sampai sekarang survei menjelaskan kan gitu. Asuransi yang ada, saya tidak sedang menghardik lembaga asuransi. Yang saya jelasin seperti apa kalaupun mau dibentuk lembaga itu seperti apa secara syar'i ya. Ada caranya. Tapi yang ada sekarang itu mengiming-imingkan seseorang untuk bergabung, hal yang tidak terjadi. Kalau Anda sakit nanti dirawat nginap sekian hari gratis. Kalau sakit, kalau nggak sakit, gitu kan? Kalau tabrakan, kalau badai, kalau gempa, kalau dalam Islam tidak boleh ini. Nggak boleh menjanjikan sesuatu atau menganggap orang akan terjadi ini maka harus bayar sekian untuk itu. Itu satu sisi ya. Jadi tidak boleh ada iming-iming seperti ini nih. Dan hasil survei lapangan, coba antum lihat saja, mungkin bisa dicek di Google ya, hasil survei ya, orang yang memakai asuransinya dengan tidak memakainya. Yang tidak memakai itu 75% ke atas. Masalah kasus orang masak rawat rumah sakit, ada orang sudah 5 tahun bayar asuransi premi tiap tahun, tidak pernah masuk rawat nginap, nggak pernah. Nah itu. Jadi orang yang menggunakan itu pun kena iming-iming tadi itu kecil sekali, kan gitu, seperti itu. Satu sisi yang lain, asuransi ini masuk jelas dalam satu bab yang dilarang oleh Nabi SAW. Dalam hadis Bukhari kata Nabi, dalam hadis itu dikatakan Nabi SAW melarang mutlak transaksi gharar. Apa itu gharar? Merugikan salah satu pihak atau transaksi yang tidak jelas produknya, waktunya, tempatnya, jenis produknya, harganya. Ini gharar namanya. Nggak boleh, Nabi SAW melarang tuh. Kasus gini misal, baik, kalau kita tidak menggunakan premi 1 tahun tuh, bayar misalnya sederhana lah, anggap 80 ribu, anggap 100 ribu, kan gitu. Nanti kalau masuk rumah sakit akan ditanggung 5 juta. Gimana caranya kita mempertemukan premi 80 ribu atau 100 ribu dengan pembayaran rumah sakit yang 5 juta? Gharar ini. Kita bayar 100 ribu, kita dibayar 5 juta. Dan sebaliknya, kalau kita nggak pakai, hangus. Udah dianggap selesai, diambil oleh asuransi. Makanya orang yang kena yang dijanjikan atau diiming-imingkan tadi itu kecil sekali sebenarnya. Makanya perusahaan asuransi itu berlumba-lumba sekarang membuka, karena keuntungannya luar biasa, gitu kan? Karena orang yang pakai pun itu sedikit sekali. Kalaupun seseorang itu mati, target di asuransi itu, orang mati itu kalau semenjak dia mendaftar, selama umur dia masih 25 tahun,
Target asuransi itu masih 50 tahun loh. Dia targetnya itu orang meninggal minimal di umur 75. Kan begitu. Jadi dia 75 tahun baru meninggal. Kalau ada yang meninggal pun di bawah itu ya jarang. Paketnya dia begitu. Masih ada sekitar 50 tahun, 30 tahun. Selama 30 tahun antum dikumpul uangnya, dengan uang nanti dikasih premi kalau kematian, tidak balance itu. Tidak balance. Gitu kan? Kalau antum sakit, ya pada saat hari H sakit, itu antum ikhtiar, insya Allah akan ada. Boleh antum nabung, cadangan nanti kalau saya sakit akan ada, itu lebih baik. Karena jelas tidak ada gharar, tabungan antum sendiri. Antum butuh, antum pakai, selesai, gitu kan? Karena gharar ini diharamkan dalam Islam, tidak boleh. Dalam Islam itu kemarin saya jelaskan, waktu kita jelaskan masalah tidak boleh mencurangi timbangan, ingat ya. Ada beberapa konsekuensi hukum dalam ekonomi Islam. Tidak boleh ada kebohongan, tidak boleh ada kezaliman, tidak boleh ada gharar, gitu kan? Tidak boleh ada ya manipulasi, semua harus transparan, gitu kan? Semua harus ada kejelasan. Ini syarat-syarat rukun-rukun ekonomi dalam Islam. Jadi saya tidak pernah menemukan ada sisi, kalau saya pribadi ya, selalu kalau ditanya ada sisi dibolehkannya asuransi dalam Islam kalau sistem yang ada sekarang. Saya masukkan mobil saya, ores asuransi. 5 juta saya bayar, selesai. Tabrakan, hilang kah, kena gempa kah, asuransi yang tanggung. Gharar akhi. Antum bayar 5 juta. Hilang mobilnya, nilai mobil 200 juta. Asuransi bayar 75% dari situ. Anggaplah antum dapat 175 juta. Antum cuma bayar 5 juta. Dari mana ini? Gharar ini. Ini sama dengan riba. Kita bayar sekian, kita dapat sekian. Kan gitu. Dan iming-imingnya tadi kalau hilang. Ya gitu. Banyak loh terjadi kasus di lapangan ini, orang sengaja menghilangkan mobilnya. Ada terjadi itu. Sengaja dia menghilangkan mobilnya, parkir sembarangan, sengaja nggak dikunci, hilang. Tuntut asuransi. Mobilnya kan sudah berjalan berapa tahun nih? Setiap tahun dia kasih 5 juta untuk ores. 4 tahun dia ikut, 5 tahun dia ikut, 5 kali 5 tahun, itu berarti 25 juta dia keluarin. Mobilnya pada saat dia beli 250 juta, 5 tahun kemudian sudah turun 40%. Asuransi siap mengganti 75%. Hilangin mobilnya. Asuransi ganti mobil baru, gharar, manipulasi, kezaliman, tumpuk-tumpuk semua ini, gitu kan? Dari mana ini? Nggak bisa, dalam Islam tidak boleh itu. Jelas tidak boleh. Jadi makanya kita harus lebih berpikir, lebih jernih ya berpikir. Sekarang yang jadi masalah, semoga Allah angkat ya, di negara kita ini asuransi sudah masuk ke semua lembaga, gitu kan? Masuk ke sampai ke pemerintahan kita. Seperti sudah dililit masalah riba ini dengan unsur asuransi yang sudah masuk dalam gharar ini sudah melilit kita. Seperti nggak bisa lepas, subhanallah gitu. Seperti tidak bisa hidup kalau tidak ya KPR. Mohon maaf, saya kemarin waktu bahas di Kelapa Gading Bulughul Maram, jadi kitab lain yang saya bahas pas masalah bab jual beli. Dan saya bilang, kalau anda masih, mohon maaf ini bahasa saya ya, saya tidak nyinggung siapapun dan anda boleh cerna baik-baik. Yang saya maksudkan bukan menghardik siapapun, tapi saya sedang memberikan wacana. Kalau anda belum mampu saudaraku untuk beli rumah, jangan paksain KPR. Maaf saya bahasakan ini ya, nggak usah, kontrak aja nggak apa-apa. Kenapa harus paksain? Kecuali kalau ada sistem yang syar'i. Kita terlibat dalam masalah ribawi. Kalau kita terlambat bayar 1 bulan kena bunga sekian. Jangan bilang oh cuma sekian persen. Tidak bisa. Riba kata Nabi SAW 73 tingkatan. Terendahnya seperti seseorang menzinai ibunya sendiri. Untuk apa maksain diri tinggal di rumah yang dasarnya sumbernya haram? Bagaimana bisa? Pasti akan ada konsekuensi hukum tuh. Nanti ribut suami istri, rumahnya jadi nggak enak, masuk pencuri, macam-macam. Kenapa harus paksain? Kenapa sih kalau kontrak? Nggak ada masalah. Di dunia ini memang begitu. Orang kontrak, orang beli, ya, orang sewa biasa. Nanti di surga antum abadi, nggak masalah. Dunia memang begitu sifatnya. Jangan paksain di atas kapasitas kita, gitu kan? Makanya dalam pepatah Basar dikatakan semoga Allah merahmati atau Allah selalu merahmati seorang hamba. Dalam pepatah Basar dikatakan yang selalu tahu kadar dirinya. Kapasitas kita ada. Kapasitas saya bisa beli ini, ya udah nggak usah beli yang itu. Emang sudah begitu. Kapasitas saya bisa makan ini, nggak usah paksain makan itu. Ini yang ada. Kalau ada orang saudaraku bilang saya nggak bisa makan kecuali ayam goreng,
di depannya ada tempe, nggak enak makan tempenya nanti, gitu kan? Ini yang ada sekarang, bismillah makan selesai. Satu waktu ada waktu bisa makan ayam, selesai, ringankan. Begitu kehidupan orang mukmin. Jangan paksain diri. Sampai ada seorang ibu bilang, Ustadz, kalau begitu saya tidak bisa beli rumah. Itu perkataan Anda. Nanti beberapa tahun akan datang, rumah akan naik. Ini yang jadi masalah nih. Nanti, masa depan dibicarakan sekarang. Gimana caranya? Siapa yang tahu nanti itu 5 tahun kemudian yang pada saat Anda cicil ternyata 5 tahun kita sudah kaya raya bisa beli 10 rumah seperti itu. Kita nggak tahu. Kan gitu. Jadi jangan kurung diri kita di bingkai kehidupan yang kita buat sendiri. Yang sering saya bilang, saya kalau tidak minum kopi pagi hari kepala saya pusing. Ya pusing benar kalau nggak ada kopi. Tapi kalau ada susu, ada air, ada teh, minum saja, nggak usah jadi masalah. Harus kopi nggak bisa. Saya kalau tidak nikah sama orang ini saya gila benar, gitu kan? Masih banyak hamba Allah yang lain, kenapa harus dia? Nggak bisa, tidak cocok, ya sudah. Gitu kan, orang mukmin mudah saja hidup di dunia, karena dunia cuma sebentar. Baik, lalu bagaimana bentuk asuransi sebenarnya? Kalaupun ada, kita paksakan kalimat ini. Sebagian ulama menulis namanya syarikatut ta'min dalam bahasa Arab. Tidak boleh ada gharar, sama konsekuensi. Tidak boleh ada kezaliman, tidak boleh ada riba, nggak boleh ada manipulasi. Semua ada kejelasan masalah ini. Kalau saya punya perusahaan asuransi, lalu saya mengambil, misal kita ambil konsekuensi asuransi mobil tadi, masalah 5 juta dibayar per bulan, per tahun misalnya preminya ores. Baik, pada saat tabrakan mobil itu, mobil anda ikut asuransi dalam saya, 5 juta uang sudah di-store ke saya, tabrakan kena biaya 3 juta. Anda lapor kepada saya, ini Pak, mobil saya tabrakan. Baik, saya bilang bawa ke bengkel A, saya tunjuk sebagai kantor asuransi, bengkel A, bengkel ini berkualitas, datang ke sana, nilai biayanya sekitar 3 juta. Baik, lapor 3 juta. Asuransi ini harus bertanya kepada orang yang punya duit, mau nggak biaya 3 juta nih? Oh mau, konsekuensinya apa? Nanti akan dikasih bagus, ini jaminan. Baik, maulah. Berarti nanti dibuatin kwitansi bahwasanya dari 5 juta uang dia sudah dipakai 3 juta. Sisa 2 juta loh uangnya ini. Kalau 3 bulan kemudian tabrakan lagi, kena lagi 3 juta, Anda punya kewajiban membayar 1 juta tambahan. Mungkin Anda tanya kepada saya, lalu apa keuntungannya kalau gitu saya ikut asuransi? Keuntungannya karena Anda ditunjukkan bengkel yang bagus, yang berkualitas. Asuransi untung dari mana? Dapat diskon dari bengkel karena punya dapat nasabah. Ini yang boleh secara syar'i. Nggak ada masalah. Ya, tidak ada kezaliman, tidak ada manipulasi, tidak ada gharar merugikan pihak. Ini yang boleh. Allahu a'lam. Jadi saya tidak tahu ya. Kemarin akhirnya ada orang yang bertanya sama saya mungkin seperti ini. Bagaimana kalau seandainya sudah diwajibkan? Karena sudah terlanjur KPR tadi, kemudian diwajibkan asuransi, ini sudah terlilit dalam masalah itu. Saran saya Allahu alam, jadi kita berlepas diri dari situ. Kalau sudah terlanjur ada ribawi, tadi KPR kita jalankan dengan sistem ribawi, maka jalankan yang ada. Kalau kita punya kemampuan lunasi, kalau tidak jalankan yang ada sambil istighfar kepada Allah dan jangan buka pintu baru lagi. Ini saya sarankan, Bapak yang bertanya bisa kembali ke dosa besar ya, yang ke-7 kalau nggak salah ya itu, yang masalah riba itu. Sebentar saya lihatin dulu. Ya, yang ke-7, halaman 31 ini. Maaf Pak, yang bertanya bisa dipegangin dulu. Ini Pak, coba dilihat dulu dalilnya itu ya. Dosa besar ke-7, halaman 31. Sudah Pak ya? Coba dilihat di situ, saya bacain ayatnya ya. Al-Baqarah 278 279 ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa dharu ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin fa in lam taf'alu fa'dhanu biharbin minallahi wa rasulih. Lihat di footnote nomor 1 Pak lanjutannya. Fa in lam taf'alu fa'dhanu biharbin minallahi wa rasulih wa in tubtum falakum ru'usum amwalikum la tadhlimuna wa la tudhlamun. Lihat footnote Pak ya, di bawah sekali. Footnote nomor 1 saya baca terjemahannya. Maka jika kamu tidak mengerjakan atau meninggalkan sisa riba, artinya sudah terlanjur riba nih, kan gitu. Terus kita mau buka lagi pintu riba baru, maka ketahuilah bahwasanya Allah dan Rasulnya akan memerangimu. Artinya Allah dan Rasulnya ini kalimat berat ya, akan memerangimu artinya akan menyusahkan hidup kamu. Dan jika kamu bertaubat dari mengambil riba, tidak membuka lagi pintu riba baru, maka bagimu pokok hartamu yang sudah berlalu selesai, nggak ada masalah. Ambil alih saja, gitu kan? Kamu tidak menganiaya dan tidak pula dianiaya. Al-Baqarah 279 ya.
Jadi jelas bahasanya di sini, kalau sudah terlanjur maka bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, selebihnya jangan membuka lagi pintu riba itu, Allahu alam. Karena ini nanti akan berentetan gitu. Kalau saya sih tidak heran ya, KPR di bank ribawi kemudian direntetin dengan asuransi zulum tadi, kezaliman, itu sudah biasa. Karena memang kesalahan dengan kesalahan gitu. Apakah halal menjual pakaian wanita seperti kaos tangan panjang, jaket dan sweater? Bagaimana dengan penjual bahannya? Boleh saja. Boleh nggak seorang muslim menjual baju tidur perempuan? Boleh, nggak ada masalah. Karena kan itu kan secara umum, nanti tinggal siapa yang pakai. Kalau dipakai disalahgunakan ya yang makainya yang salah, bukan yang menjualnya. Sama halnya boleh nggak seorang muslim jual TV? Boleh. Nanti kalau orang salah gunakan ya salahnya dia yang salah gunain. Karena kan alat ini bisa dipakai untuk kebaikan juga. Bisa ditaruh di masjid misalnya, bisa dinonton misalnya cuplikan-cuplikan ceramah, kan bisa digunakan untuk kebaikan. Nah, dia sendiri tidak salah menjual bahan itu, kecuali kalau dasarnya memang penjualan barang itu haram, gitu kan. Jadi boleh saja Anda jual baju kaos misalnya, baik, baju kaos itu bisa dipakai, wanita bercadar pun boleh pakai kaos di depan istrinya, di depan suaminya, kan gitu dan seterusnya. Jadi tidak ada masalah insya Allah. Kecuali mungkin ya kalau keadaannya Anda menjual baju yang memang sudah diniatkan dari awal supaya orang tabarruj, supaya orang pakai telanjang di depan jalan raya, itu mungkin lain. Emang sengaja dijual dengan target-target seperti itu. Kalau tidak, secara umum buka toko baju, misalnya pakaian dalam, yang nggak ada dosanya, tidak ada masalah. Sebab nanti bisa digunakan juga untuk kebaikan. Apakah pegawai juga disebut hamba sahaya? Ya tidaklah, jauh sekali gitu. Makanya dari awal saya katakan kan, hamba sahaya itu didapatkan dari peperangan. Jadi nggak ada pegawai, nggak ada hubungannya dengan hamba sahaya. Nanti ini jangan disalahgunakan nih. Masa pegawai boleh digaulin gitu kan? Kan tidak mungkin. Bagaimana hukumnya jika sedang melakukan negosiasi dengan vendor, kita punya anggaran X rupiah, tapi kita punya target untuk tidak dihabiskan anggaran tersebut sehingga kita menekan harga hingga di bawah anggaran tersebut. Apakah termasuk dusta? Dosa itu akhi yang antum tahu dalam diri antum berkecamuk. Subhanallah, orang kalau mau buat dosa itu dia tahu dalam jiwanya ada sesuatu gejolak, ada masalah. Kata Nabi SAW dalam hadis sahih riwayat Imam Ahmad, dosa itu yang bergejolak dalam hatimu walaupun kau sudah tanyakan pada siapapun hukumnya. Kita lebih tahu. Sekarang antum tujuannya menawarkan kepada vendor dengan anggaran tertentu. Padahal antum sudah niat dari awal, memang niatnya memang bukan begitu anggarannya. Memang mungkin mau diambil keuntungan atau mau dia apa, dan antum tahu diri antum sedang ada rekayasa informasi di situ. Dusta, akhi. Hati-hati antara antum dengan Allah Subhanahu wa taala nih. Saya cuma bisa jawab sesuai dengan pertanyaan, tapi antum lebih tahu keadaannya. Seperti kasus kemarin ada seorang akhwat bertanya pada saya di taklim, Ustaz hukumnya suami saya begini, begitu, begini. Pertanyaannya jelas seakan-akan dia terzalimi. Saya jawab apa adanya. Suaminya telepon saya, Ustaz afwan, ada beberapa waktu istri saya bertanya di pengajian katanya begini-begini. Lalu saya tunggu di sini saya, karena itu versi dia. Sebenarnya Ustadz begini kejadiannya diceritakan. Maka saya dengar dari dua pihak. Baru kemudian saya luruskan pada saat itu. Dan harus kita berlaku adil. Saya jawab apa adanya, karena tadinya istrinya saya berikan jawaban karena dia seakan-akan memutar pertanyaan untuk membenarkan perbuatannya. Menurut suaminya itu perbuatannya salah semua. Dan ada bukti-buktinya dan seterusnya. Berarti kan memang ini kembali kepada antum nih. Makanya Nabi SAW mengatakan dalam hadis riwayat Muslim, siapapun yang aku hakimi sesuatu yang dia tahu dia menzalimi saudaranya, maka jangan dia ambil. Karena kalau dia ambil, maka berarti saya sedang ya memasukkan sebagian anggota tubuhnya atau ke dalam tubuhnya api neraka. Hati-hati akhi. Apa adanya, proyek sekian ya sekian. Memang jelas ada keuntungan, gitu kan? Tidak ada masalah. Tapi jangan direkayasa keadaan tersebut. Kalau misalnya kita menawarkan produk, hampir sama pertanyaan sebelumnya. Saya punya proyek, kira-kira saya tahu modal saya 300 juta. Saya menulis dengan keuntungan yang saya harapkan 100 juta. Baik, 400 juta masuk, silakan. Pertimbangan negosiasi sekian, masih ada 70 juta. Baiklah, saya ambil proyek tersebut. Halal aja. Tapi saya tidak mengerti sekarang yang dimaksudkan dalam pertanyaan seperti apa. Apakah nanti misalnya kita presentasikan kepada atasan atau kepada vendor, ini loh saya sekian saya akan lakukan begini. Tapi kita tahu sebenarnya angka-angka ini adalah ada rekayasanya. Hanya untuk ada kepentingan pribadi yang akan kita dapatkan di situ. Makanya tidak benar semuanya. Termasuk dalam seperti ini juga teman-teman sekalian adalah
Menulis anggaran dengan angka tertentu, ternyata kemudian pada saat kita kerjakan proyek kita kurangin kualitasnya misalnya, atau kita kurangin supaya kita dapat keuntungan lebih. Ini semua tetap tidak boleh. Antara antum dengan Allah, antum lebih tahu. Hati-hati. Allah Subhanahu Wa Taala dalam ayat dikatakan, Inna Allah la yakhfa alaihi syai'un fil ardi wala fis sama'. Allah itu tidak tersembunyi apapun baginya di langit dan di bumi. Jangan main-main dengan Allah Subhanahu Wa Taala, berbahaya. Yang saya ingin tanyakan, bagaimana hukumnya jika saya menjual barang yang saya beli dengan harga yang lebih tinggi daripada harga beli saya? Kalau saya jual kali ya, lebih tinggi daripada harga saya beli. Misal saya beli TV dari teman seharga 500 ribu, kemudian karena saya bosan saya jual ke orang lain dengan harga 650 ribu. Bolehkah saya mengambil tersebut? Harga jual di pasaran masih lebih tinggi dari harga jual tersebut. Boleh, boleh saja, nggak ada masalah. Jangankan antum sudah pakai, saya dagang, saya beli barang modalnya 10 ribu, boleh nggak saya jual 100 ribu? Boleh saja, nggak ada larangan, karena tidak ada penentuan persentase keuntungan gitu kan. Cuman memang orang yang bijak adalah orang yang melihat pasaran. Mungkin ada saatnya di mana antum beli barang, stok gudang orang banyak, dia kasih diskon. Harga pasar 100 ribu, kita dikasih harga 50 ribu. Kita masih bisa jual 70 ribu, kita masih bisa jual 80 ribu gitu kan, masih ada untung. Kita masih bisa jual 60 ribu, nggak ada masalah. Atau kita mau jual 100 ribu, karena pas lagi ada diskonnya besar. Nggak ada masalah, nggak ada larangan semua itu. Allahu a'lam. Apabila di perusahaan terdapat resource divisi X sebanyak 10 orang dan divisi Y sebanyak 8 orang, total 18 tim teknis. Suatu ketika klien bertanya berapa banyak resource Anda, yang dimaksud klien divisi X. Kemudian saya jawab 18 tim teknis, padahal saya faham pertanyaan dari klien. Bolehkah itu Ustaz? Haram. Haram, ini dusta. Sudah tahu kalau yang dimaksud yang satu, tim yang 8 orang. Kenapa jawab 18? Untuk apa? Untuk dapat bonus? Haram akhi, nggak boleh. Haram ya, jelas, nggak boleh dibuat. Dosa. Hari ini saya bekerja setengah hari karena saya ingin menghadiri kajian Ustaz. Karena jika saya kerja full, saya akan terlambat menghadiri kajian Ustaz dan juga telat sholat maghrib. Bagaimana pendapat Ustaz? Apakah yang saya lakukan ini benar? Ini bagaimana cara jawabnya nih? Hah? Kenapa kok Ustaz selalu yang dibawa-bawa nih? Hah? Benar nggak ini gara-gara majelis ilmu gitu? Tentu kalau antum punya akad di kantor nggak boleh akhi. Kalau akad kantor antum kerja sampai jam 5 sore, ya jam 5 sore. Kalau mau lebih aman, pamit. Siapa yang bertanggung jawab di kantor? Khusus hari Rabu misalnya, saya mungkin pamit untuk keluar jam sekian. Bisa nggak? Karena ada majelis ilmu yang saya mau sampaikan. Oh nggak bisa gini-gini, baik. Apa konsekuensinya? Mungkin gaji saya dipotong untuk hari itu setengah atau apa? Nggak masalah. Atau saya ganti dengan jam lain di hari lain saya lembur. Apa negosiasi coba sampaikan gitu kan? Kalau tidak ada pintu sama sekali, akadnya antum tanda tanganin harus jangan ya, nggak boleh. Majelis ilmu, majelis baik, majelis suci, nggak boleh ternodai dengan maksiat. Antum maksiat dengan tempat kerja nggak boleh. Harus bahasakan baik-baik sama mereka, gitu kan? Karena antum sudah akad. Makanya saya bilang lebih baik sampaikan. Mungkin ada di antara teman-teman yang bertanggung jawab di kantor yang muslim bisa faham. Kita berikan penjelasan dengan cara nego tadi. Mungkin gaji kita dipotong, mungkin kita ganti dengan jam kerja yang lain, lembur, mungkin dan seterusnya. Hal-hal yang positif saja. Allahu a'lam. Itu yang saya tahu. Jadi lebih baik seperti itu. Kalau masalah sholat maghrib jangan dihubungkan akhi. Sholat maghrib antum harus sholat, nggak bisa enggak. Mampir di mana saja masjid, gitu kan? Di mana saja. Saya kalau keluar telat, saya cari masjid di pinggir jalan. Mana masjid, mampir sholat dulu, baru datang ke sini, gitu kan? Nggak ada masalah, sholat dulu. Gitu. Jangan ditunda sholat maghribnya. Jangan hanya kena takut kehilangan majelis, nggak apa-apa. Dan alhamdulillah sekarang fasilitas sudah selalu teman-teman tim upload di YouTube. Kajian kita sekarang, insya Allah minggu depan antum sudah dapat kajian yang sama, sudah ada gitu. Bisa ditonton, bisa diulang-ulangin, insya Allah nggak ada masalah gitu kan. Allahu a'lam. Bagaimana hukum menagih utang, tapi kita tahu bahwa si pembayar utang membayar dengan uang haram, sementara kita dalam keadaan butuh darurat, apakah kita berdosa dengan pembayaran utang tersebut karena dari hasil yang haram? Pertanyaan yang bagus ini. Kalau misalnya orang terlilit utang, orang itu terlilit utang, dia mau bayar sama kita, dia nggak ada uang. Ada orang lain memberikan kepada dia uang, tapi dari sumber haram. Contoh sumber haram dari bunga bank, riba. Ini sumber haram. Sumber haram ini ada dua macam. Ada sumber haram yang sifatnya kalau dikeluarkan oleh pemiliknya dia tidak pakai, seperti orang punya bunga bank, dikeluarin sama dia. Maka uang itu pindah kepada tangan yang lain sudah tidak haram. Seperti misal,
diberikan kepada fakir miskin yang butuh sekali, rumahnya mau rubuh, dihitung sebagai fasilitas umum, ya. Karena uang yang tadinya riba itu sebenarnya waktu ditarik dia tidak pakai untuk diri sendiri, sudah menjadi hukum umum, kembali kepada hukum asal yang mengeluarkan tidak dapat pahala. Dan kalau dia pakai fasilitas umum bisa, seperti WC umum, rumah untuk orang-orang yang susah gitu kan. Atau ada orang terlilit utang betul-betul dia akan berbahaya kalau enggak, susah sekali hidup, memang tidak ada sumbernya. Ini pendapat ulama masih membolehkan. Tapi kalau sumber haram itu ya, bukan kayak riba tadi, misal dari hasil curian, korupsi, ini enggak boleh, mutlak tidak boleh. Satu-satunya pintu tadi yang dibolehkan adalah kalau uang itu adalah uang bunga bank, riba. Uang bunga bank ini fatwa ulama sekarang sudah mengeluarkan boleh untuk fasilitas umum, termasuk membantu orang yang terlilit utang besar yang dia sudah tidak mampu lagi lepas dari itu. Untuk lebih jelas antum bisa ketik di Google hukum menggunakan bunga bank. Nanti antum akan baca banyak fatwa ulama di situ, gitu kan. Maka akan sangat jelas di situ, agar jangan sampai nanti ada yang menganggap ini adalah pendapat saya pribadi. Maka bisa dilihat situ panjang lebar pendapat para ulama. Tentu saya tidak bisa bacakan semua, tapi seperti itulah gambarannya. Jadi dilihat nih, kalau sumber yang tadi antum bilang orang itu bayar sumber haram adalah uang curian, uang korupsi, ya, hasil menipu orang, maka ini jangan diterima, nggak bisa. Walaupun antum dalam keadaan butuh, karena nggak boleh. Tapi kalau dari bunga bank orang lain bayar, emang dia mau keluarkan bunga banknya itu dia berikan, ini ada satu celah di sini yang memang dibolehkan karena orang itu kepepet. Masalah datang ke antum nanti itu sudah bukan haram buat antum lagi. Karena ini waktu dikeluarkan oleh orang itu sudah menjadi hukum umum, hukum awal, ya. Kata ulama hukum asal, tidak ada pemiliknya uang itu, tapi milik Allah Subhanahu wa taala. Allahu alam. Mengenai MLM, tidak usah disebut namanya ya. Dari negeri Cina, hukum MLM sendiri saya sudah tahu Ustaz, tapi mengenai MLM ini mereka telah mendapatkan sertifikasi syariah dari MUI. Jadi apakah MLM itu dan produknya dapat dikatakan sudah memenuhi syariat Islam sebab sertifikasi yang diterima dari MUI? Allahu a'lam. Saya pribadi tetap tidak bisa menerima MLM itu karena terlalu banyak hal yang luar biasa lah. Minimal syubhat, minimal sekali. Karena ada hukum gharar, ada hukum janji iming-iming, ada hukum expire, ada hukum ini, ada hukum itu, ada kejar target dan segala macam hal. Dan yang terlebih lagi yang ulama soroti adalah hukum jaringan, mengambil untung dari jaringan, gitu kan. Bagaimana kita mengadakan pelatihan buat guru-guru, lalu guru-guru itu ditugaskan ngajar, terus kita dapat bonus dari gajinya dia. Hasil kerjanya orang, gimana caranya? Allahu alam. Saran saya hindari. Tapi kalau antum berpegang pada memang ada fatwa MUI, ada fatwa dari para teman-teman asatidzah atau ulama-ulama yang lain, fadhal, silahkan, bebas-bebas saja. Jangan langsung divonis kalau ini tidak boleh. Saya tidak pernah berfanatik dengan pendapat saya dan saya tidak sarankan itu. Antum temukan dalil yang lebih kuat, fadhal, gitu kan. Tapi ini kalau mau dirincikan luar biasa, karena saya pernah menjadi praktisi di multi level dan banyak teman-teman saya yang memang saya lihat di lapangan begitu. Yang paling berbahaya secara kejiwaan adalah orang kalau masuk multi level dia sudah anggap bisnis lain sudah tidak bisa berkembang. Ini saja yang paling berkembang. Orang presentasi apapun bagi dia kecil, dia harus bicara juga tentang dia. Akhirnya berputar di situ terus. Ada yang cuma sampai jam 12 malam, sampai jam 1 malam semangat untuk presentasikan ke orang. Dan seringkali banyak manipulasi data banyak. Orang yang tampil di panggung tidak selamanya orang yang sukses. Saya sampai kaget itu ternyata saya diundang di satu acara besar di Jakarta, eventnya sampai ribuan orang yang datang. Ternyata setelah saya telusurin yang tampil di panggung itu bukan membernya, memang orang yang dihadiahin mobil BMW, dihadirkan disuruh tampil. Karena dia adalah orang yang pintar berbicara, maka untuk motivasi orang lain. Makanya buktinya berapa orang yang dapat mobil, berapa orang yang dapat bonus gitu kan. Terlebih-lebih kadang-kadang bonus ini diberikan hanya sesuai dengan poin yang dia tutup. Kalau enggak maka hilang, karena dicicilin. Ada teman saya begitu. Omsetnya sudah sangat miliaran, jaringannya sampai Masya Allah puluhan ribu, banyak sekali seluruh Indonesia. Dikasih mobil, ditampilin mobilnya di acara. Saya dekatin dia, akhi, kebetulan beliau seorang dokter. Ini mobil antum dibeliin cash nih. Dia bilang enggak. Terus ngapain? Ya ini dicicilin, setiap bulan ada anggaran cicilannya 1,5 juta waktu itu. Jadi saya cicil mobil, saya cari anggaran yang seharga ini saya bayarin. Uang mukanya dari saya. Terus kalau antum enggak tutup poin gimana? Enggak dapat. Cicilannya nggak dapat, jadi mobil saya bayar lagi sendiri. Apa bedanya dengan dia cicil sendiri? Gitu kan? Padahal dia sudah mengeluarkan banyak sekali, miliaran, omsetnya sudah miliaran.
Yang lebih parah lagi kadang-kadang orang-orang di bawah yang disuruh bekerja, yang suruh ini, kemudian kita yang memanen hasilnya, dan terlalu banyak hal lah, ya. Allahu alam. Saran saya ini minimal syubhat. Kalau ditanyakan kepada saya maka lebih baik dihindari. Gaji PNS itu halal atau haram Ustaz? Itu kan sumbernya dari pajak rakyat. Ya ini apakah murni dari pajak atau bukan gitu kan? Dan kembali lagi kita ini harus betul-betul detail. Kalau memang masyarakat semuanya nolak, tidak ada yang mau pajak itu, jadi haram dia. Tapi kalau ada masyarakat yang ridho, nggak apa-apa, dia mau nyumbang buat negaranya, memang dianya yang mau kasih, itu lain. Karena di zaman Nabi SAW sebenarnya tidak ada pajak. Pajak kan itu penentuan langsung dari pemerintah ya. Nabi SAW kalau butuh sesuatu, beliau mengiklankan, ini ada sedekah, ini ada jihad, ini ada begini. Lalu beliau mengumpulkan sedekah di masjid. Nah orang-orang pada datang nyumbang tuh. Lalu Nabi SAW alokasikan, itu boleh. Dari di sini bisa kita tarik hukum dari perilaku Nabi SAW. Kalau masyarakatnya ridho, memang mereka mau, ya itu jadi halal. Tapi kalau masyarakatnya nggak mau, ini serentak memang tidak mau, itu jadi haram, nggak boleh. Kembali kepada hukum itu. Saya kerja di bank konvensional, semua yang saya miliki saat ini berasal dari gaji dan bonus selama bekerja. Apabila saya berhenti bekerja, pertama, haruskah saya menjual semua yang saya miliki tersebut? Jawabannya tidak. Kalau antum belum tahu hukum sebelumnya, jadi halal. KPR-nya, gajinya, bonusnya itu semua dianggap halal. Asal belum tahu. Dan jangan buka pintu riba baru. Tapi kalau sudah tahu haram hukumnya. Beda ya. Kalau belum tahu jadi halal buat dia, tapi kalau dia sudah tahu jadi haram. Dia harus keluarkan kalau dia tahu haram itu. Jika harus dijual, apakah apa yang saya harus lakukan dengan uang hasil penjualannya? Kembali kepada hukum tadi. Kalau belum tahu jadi halal buat dia. Mobilnya bisa dipakai, rumahnya segala dianggap halal karena dia belum tahu hukumnya sebelumnya. Gitu kan? Tapi kalau dia sudah tahu dan uang itu memang jadi aset, dijual dan kemudian dikeluarkan, disodokahkan. Dia tidak pakai karena uang haram tidak boleh dipakai. Berbahaya apalagi kalau dijadikan makanan kan gitu. Bolehkah uang tabungan yang berasal dari gaji dan bonus saya gunakan untuk modal usaha setelah saya berhenti bekerja? Sama jawabannya tadi. Kalau misalnya dari awal tidak tahu maka boleh. Nah, itu jadi halal buat dia. Nah, kita sudah bahas di dosa riba ya. Kalau nggak salah dalilnya surah Al-Baqarah ayat 275. Ustaz, Ana baru tanya, saya sekarang lagi, ini kalau sudah pakai anak saja, kalau saya saja. Jadi gimana? Saya sekarang lagi kursus untuk menjadi guru TK dan PAUD, dan di sana ada ujian praktek menyanyi dan menari. Apakah itu boleh? Menurut Ustadz apa yang harus saya lakukan? Janganlah, ya. Karena nggak boleh dalam Islam. Menari bagaimana cara? Haram dalam Islam. Dari sisi mana kira-kira? Kalau tanya Ustadz pasti nggak boleh. Ya, kalau antum tanya kepala sekolah boleh, karena memang dia mau kan gitu. Jadi sebaiknya jangan dihindari, cari profesi lain kalau emang harus, atau cari jalan supaya tidak ikut itu. Nasihat untuk hijrah. Anak kerja di mana tempat kerja anak ini dan banyak wanitanya. Anak ingin hijrah. Ya, anak masih banyak pinjaman yang dahulu sebelum anak faham riba. Tentu saja tidak usah buru-buru pindah, gitu kan. Hindari saja fitnah-fitnah yang ada. Kerjakan pekerjaan sambil bisa menyebarkan tulisan, nasihat ya kepada teman-teman di situ, tidak interaksi sama mereka. Insya Allah itu akan bisa, gitu kan. Sambil menyelesaikan utang, itu lebih baik. Atau kalau dapat pekerjaan yang lebih baik dan bisa membantu membayar utang, ya silahkan saja. Itu tanda keimanan, itu sangat positif. Karena merasa terganggu dengan itu, maka itu tanda keimanan. Lebih banyak sibukkan diri. Jadi kalau teman-teman lagi istirahat kantor, duduk bercandaan, makan sama-sama, antum pindah, jangan di situ. Cari tempat istirahat yang lebih aman, di masjid, di rumah makan yang aman, ya. Memang gitu. Mau dibilangin alim ya udah iya nggak apa-apa, biarin aja mereka ngomong nggak apa-apa. Yang penting kita bisa menjaga hubungan dengan Allah. Ana diajak kerjasama untuk jadi agen grosir sepatu KW, imitasi merek-merek, ya, nggak usah disebut mereknya. Apa hukumnya Ustaz? Apakah masuk dalam kategori mencuri? Kalau perusahaannya tidak mau, memang tidak izinkan, antum mencuri, nggak boleh. Ada beberapa pabrik teman-teman sekalian, perusahaan memang dia buat dua atau dia buat beberapa kualitas. Dia buat kualitas nomor 1, kualitas nomor 2, nomor 3, dan dia beda-bedain harganya. Lalu antum kerjasama sama pabriknya langsung, memang pemiliknya, tapi antum mampunya modalnya yang C misalnya, yang kualitas C. Baik, modalnya mungkin 100 juta, ini deh saya bisa. Mungkin yang ini 500 juta, mungkin 1 miliar yang A-nya. Maka kita ambil yang C saja. Tapi perusahaan itu bukan orang yang merekayasa ya. Tapi kalau misalnya antum bekerja sama orang yang memang mencuri hak ciptanya orang, haknya orang, itu nggak boleh. Sama tuh mencuri namanya. Nggak boleh, jangan masuk di situ akhi. Berbahaya, itu akan masuk dalam hal-hal yang haram.
Bagaimana kondisi uang dari pekerjaan yang didapat sebelum tahu halal atau haram asalnya atau syubhat? Apakah boleh digunakan uang dari pekerjaan tersebut? Tentu saja pastikan sekarang. Pastikan pekerjaan antum itu halal atau tidak. Kalau misalnya dulu pernah bekerja atau sampai sekarang masih kerja di satu tempat, lalu selama ini kita sudah terima gaji setahun, belum tahu nih halal atau tidak. Langsung di pengajian kita jadi tahu kalau itu haram misalnya. Haram, maka berarti jadi haram dia. Tapi yang berlalu Allah maafkan. Cuma kalau masih ada tersisa dananya mungkin ditabung, diinvestasi, itu harus dikeluarkan, sedekahkan. Kalau dasarnya memang haram. Dasarnya memang haram. Tapi kalau antum tidak tahu, masih ragu ini halal atau enggak ya. Mungkin karena ada sumber-sumber yang mungkin modalnya dari campuran dengan yang haram dan seterusnya, ini insya Allah masih tidak masalah. Tapi lebih aman antum keluar dan mencari tempat yang lain.